Ya Pak, ini Haleluya. saya jangan di ini dulu Pak, saya naikin dulu suaranya baru. Ya, mantap. Ya, Oke. silakan suaranya. Suaranya. Kanjeng Nabi sedang puasa. Kenapa diturunkannya ketika Nabi sedang bertapa? Ini menjadi persoalan. Nah, kenapa diturunkan orang bertapa dimanapun sejarah manusia, apakah Konfusius, apakah Siddhartha Gautama, apakah siapa lagi Napoleon Bonaparte, apakah itu Alexander the Great, ataukah itu Nabi Khidir, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, semua Nabi Khidir, orang-orang besar semua itu mendapatkan wangsit, mendapatkan wahyu, mendapatkan wangsit ya. Itu semuanya dalam keadaan sedang bertapa. Mana mungkin wahyu turun ke sama orang yang sedang joget di panggung sandiwara? Mana ada orang besar keluarnya dari diskotek? Semua orang besar yang menulis sejarah dengan tinta emas rata-rata keluar dari tempat pertapaan. Betul? Orang Islam nggak paham. Saya setiap bulan Kapit sampai Raya Agung itu punya tradisi bertapa di hutan 40 hari. Para ustadznya mempertanyakan Buya Sakur itu lagi apa, ibadah apa. Tetapa tuh tidak ada ibadah Islam, ibadah tapa tuh. Sekolah di luar negeri berpuluh-puluh tahun, 20 tahun, pulang ke Indramayu mencari kekayaan, cari sakti, puasa di hutan. Dikiranya orang bertapa itu tujuannya untuk cari kaya, untuk cari kesaktian. Islam tidak ada ibadah bertapa. Nabi Muhammad dapat wahyu nih lagi apa? Kalau di gua sendirian sambil puasa lagi apa namanya tuh? Orang Arab namanya tahannus. Paham? Imam Ghazali menamakannya uzlah. Orang susukan namanya tetira. Orang Kertasmaya ngaranane lagi bertapa. Ada barang ini. Tahannus, uzlah, bertapa, nyepi, tetira sama. Psikologi pertapaan itu seperti ini, sekalian. Kenapa wahyu turun pada saat orang bertapa? Nabi Musa lagi bertapa enggak? Dia bertapa. Di mana bertapanya? Di Gunung Tursina. Berapa hari? 40 malam. Betul. Nabi Khidir di mana tapanya? Nabi Ilyas di hutan. Siddhartha Gautama di hutan. Nabi Ibrahim di padang pasir. Di lembah gunung yang tidak ada pepohonan. Rabbi inni askadu dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'in. Nah, kenapa? Begini. Psikologi massa mengatakan begini. Orang ini betapapun cerdasnya, kalau berada di tengah-tengah masyarakat, di lapangan, di pasar, itu kecerdasannya akan menurun bersama dengan yang lain di sekitarnya. Kadrun maksudnya Pak. Tetapi orang itu pada waktu sendirian, kecerdasan aslinya akan muncul. Seorang profesor kok ikut-ikutan ngelemparin rumahnya orang. Nah ini intinya. Di lapangan ada profesor. Haleluya. Profesor itu orang pinter atau orang goblok? Kenapa ikut ngelemparin rumah orang? Ikut-ikutan karena ada seorang
yang takut ikut-ikutan Allah. Kadrun. Jadi ikut bodoh. Saya enggak. Alias belajar di luar negeri 20 tahun. Saya ceramah. Ceramah. Pak RW, ini yang di Mabes Polri apa bukan ya? Kali Kurang ini kan kajian di Susukan Cirebon, di masjid. ceramah begini Ceramah nih. Bukan, ini di pondok pesantren. Pondok pesantrennya, kalau nggak salah. sambil ngomong, Pak Kiai ngaji ki langkah ganjarannya tah. Karena saya ceramahnya tidak pernah cerita pahala. Wes ambil pulang, gelos, balik gelos. Terus bangun lagi, Pak Kiai ini di suarganya ki. Pak Kiai ayo gak sangiran ki. Anu kan nyangir kah bangsalan, ora bisa. Ulang lagi. Pak Kiai ayo geseng lucu-lucu kah semena gemuyunem ngantuk kiki. Ayo. Tinggal 4 orang di depan saya. Masih ada yang mendengarkan, lanjut. Kalau sudah pulang semua tinggal kursi, baru saya turun. Saya tidak mau ikut larut dalam kebodohan masyarakat. Baru sekarang, setelah 25 tahun, orang susukan baru paham. Sebab kalau saya Ya, sementara itu dulu nanti saya Oke. Ya, ini yang ada di itu ya ada juga kan itu yang bulan Juni ya. Bulan Juni itu ada di Bares itu. Ya, ini Pak Dian. Ini saya mau tanya dulu nih supaya Pak Dian nempel supaya ngobrol dulu sedikit. Shalom Pak Dian. Selamat malam Pak Dian. Semoga sehat selalu. Salam semua teman-teman, salam Pak Hendro. Mantap, Salam. Iya, kalau Halo, ngobrol ini nempel ini. Ini sudah ada Pak sini ketua suronya sudah ada. Iya. Sudah lengkap semua ini. ya, ini sebentar saya apa dulu ya. Sebentar di live chat ya, nanti saya sambung lagi, biar bicara lagi ya. Yang belum subscribe dulu, yang belum like ya. Tenang aja, saya lanjut nanti ya. Silakan Pak Dian. Ada Pak Arthur ya. Silakan Pak Arthur. Giliran Pak Arthur mungkin pengen ada perspektif yang berbeda tentang Buya Syakur yang luar biasa ya. Silakan Pak Arthur. Iya, shalom semua ya. Video soal Buya Syakur ini saya sudah lama tonton di channelnya Tanpa Ragi. Jadi ya sangat mencerahkan ya. Ya itu tadi banyak yang sudah saya mau bilang tapi ternyata sudah ditampilkan sama Pak Hendro. Apa ya? Jadi istilahnya itu logikanya, cara berpikirnya itu sudah tidak dibentengi oleh imannya, doktrinnya dia itu karena dia belajar di luar negeri maka cara belajarnya orang luar negeri itu kalau belajar sesuatu ya betul-betul ini bentengnya itu harus dihancurkan dulu baru bisa belajar ini dengan dengan terbuka, dengan transparan, betul-betul menggunakan logika yang jernih gitu, baru dia bisa belajar dan bisa menyimpulkan apakah ini ajaran yang benar atau yang salah gitu. Dan saya menebak bahwa Buya Syakur sudah bisa melihat kebenaran meskipun di dalam kehidupan pribadinya dia bergumul dan akhirnya memutuskan untuk tetap di
dunia Islam dengan posisinya dia yang bisa mempengaruhi orang banyak untuk membawa kepada kebenaran, membawa kepada perubahan cara berpikir yang benar. Jadi sangat-sangat lebih signifikan berdampak daripada misalnya kalau dia murtad malah dia nggak ada jabatan apa-apa, nggak bisa mempengaruhi orang banyak, malah ketakutan dikejar-kejar. Jadi malah nggak efektif malahan. Kalau tebakan saya sih itu, tapi saya memang nggak punya Pak Arthur bagus tadi yang tadi gini Pak Arthur. Bentar, Pak Arthur, saya setelah sedikit ya. Pak Arthur tadi waktu yang pertama itu bagus sekali. Dia berbicara tanpa hambatan, tanpa sekat, tanpa beban, Pak. Jadi dia ini tidak ada yang membatasi lagi di dalam dia berbicara, Pak. Jadi apa yang dia ungkapkan itu adalah kebenaran ya. Dia mengungkapkan dengan satu-satu tentunya sudah dicermatin ya. Dari kata-kata dia kita melihat ya bahwa dia itu berbicara pasti dipikir dengan matang itu. Dan dia tanpa beban, tanpa hambatan atau disekat-sekat doktrin ya. Dogma, saya bilang dogma ya, doktrin agama. Dia tanpa dipakai itu Pak, jadi dia ringan, dia membawakannya itu enak itu. Orang kalau nggak ada beban kan enak Pak. Ya kan bahwa dia tidak ada dia tidak mungkin diintervensi orang Pak, tipikal orang begini. Makanya kan orang-orang banyak salah ya. Orang-orang banyak salah. Sekarang ini dikritiknya itu mereka itu dikira menjadi penyambung lidah dari Bapak Jokowi. Orang berpikirannya sampai segitu. Ya kan sampai dia dibilang adalah liberal. Terus dia ingin supaya digaungkan soal masalah toleransi. Itu kan bagus. Kalau toleransi kan bagus digaungkan. Itu dari pemikiran dia loh Pak Arthur. Jadi dia itu ingin semua yang agama di Indonesia ini jalan kalah sebaik-baiknya. Kalau Anda terbeban, Anda silahkan murtad. Yang di Kristen pun juga banyak yang murtad kan begitu juga Pak. Kalau mereka merasa terbeban Kristen, mereka mau murtad nggak ada yang megangin Pak. Dia pindah-pindah aja, itu hak asasi dia kok. Dia punya pilihan hidup. Di satu sisi mereka yang Muslim kalau dia merasa terbebani dengan dia punya agama itu atau mungkin dia apakah benar, dia mau pindah ya nggak ada masalah kok. Buya kan begitu, Buya Sakur ini. Dimanapun juga mau pindah-pindah seperti kayak Sukmawati mau pindah ya nggak ada masalah, pindah aja. Karena itu asasi ya, di sini sudah terlihat asasi seseorang ya. Jadi dia tidak terbeban terus dibilang wah murtad nanti di halal, nggak ada itu. Kalau dia di seberang Pak, 2 tahun yang lalu dia sudah ditangkap. Memang dia harus di sana, memang dia tempat. Ya kan, dia kan seorang akademisi ya yang luar biasa lama di luar negeri. Ya, Pak Arthur mau sampaikan lagi silakan Pak Arthur. Iya, jadi sangat berguna ya bagi bangsa kita ajakan untuk berpikir kritis itu. Terus kemudian juga soal beliau bilang soal kalau mau ada yang mau nuntut dia, ada yang mau melaporkan ke polisi atau apa, dia malah akan menyerang balik, melaporkan balik ke polisi. Kalau bilang kalau Nabi Muhammad adalah nabi yang umum, yang buta huruf. Gitu. Jadi dia memakai di dalam aplikasi sunat.com di Sahih Bukhari 4432 itu bukti bahwa Muhammad tidak buta huruf gitu loh. Ya. Jadi ketika itu soal ekspedisi militer itu ya. Jadi ketika Nabi Muhammad mau meninggal, dia bilang ke orangnya itu yang di rumah, dia bilang mendekat, aku akan menulis kepadamu sesuatu. Jadi ini dalam bahasa Inggris ya ini. Saya nggak tahu kalau dalam bahasa Indonesianya saya Bukhari berapa, kalau nggak salah 1111 atau 111 gitu. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris ini 4432. Sebentar Come near, I will write for you something after which you will not go astray. Gitu. Sebentar Pak Arthur ya. Iya. Maaf ya untuk rekan-rekan ya. Saya tahu Pak Arthur orangnya pintar ya.
tetapi yang kita butuhkan sini mencerdaskan para teman-teman yang di YouTube. Ya, Oh, kalau ya, kata-kata ya. seperti sebentar Pak, seperti yang masalah Muhammad itu kita tampilkan aja adanya, nggak usah kita ngomong Pak. Kenapa? Nanti dikira kita fitnah Pak. Biar para ahli yang ngomong, biar para kiai yang ngomong, biar para buya yang ngomong Pak. Kita kalau kita kata Muhammad dulu gini-gini, kita diserang sama mereka. Gitu Pak, maaf loh ya Pak ya. Karena saya juga bisa menyediakan apa yang dibutuhkan. Kalau kita yang ngomong, kita bisa diserang. Lebih bagus kita tampilkan. Bagaimana Pak Endro? Tadi ada penampilan itu pakai bahasa Inggris juga tapi. Ya, Pak Hendro, sunat.com saya Bukhari 4432 itu bahasa Inggris. Saya mau menambahkan Pak RW tadi di live chat ada yang bilang jangan bicaralah mengenai agama seberagama orang lain. Ini kadrun. Begitu aja supaya menambah Pak RW. Jadi yang Pak Arthur bilang mungkin bukan di sini Pak, ada tempatnya membahas itu Pak, hadis Pak. Iya betul Pak Arthur, maaf ya. Jadi begitu Pak Sab. Jadi biar nanti orang itu bicara. Kalau kita bicara Pak, mereka marah karena kan kita nggak valid ngomongnya. Kita kasih aja sumbernya, selesai. Kita ikut mendengar. Maaf lo ya Pak Arthur ya, bukan saya mau ngajari Anda. Saya tahu suka berdebat itu, tapi percuma kita ngomong-ngomong gitu. Nanti kita diserang mereka. Kita dibilang fitnah, dibilang kafir. Lebih bagus saya tampilkan karena banyak literasinya Pak. Jangan ragu, saya akan tampilkan semuanya ya. Literasinya banyak. Saya tadi tidak sempat ya. Kalau ada yang ini Pak RW, saya bagus. Udah ada Pak RW. Baru dicari ya. Oke. Iya ada. Sebentar ya. Kalau Pak Endro coba ngomong ke live chat sama yang YouTube untuk cawe-cawe lah supaya di like ya. Ini akan saya tampilkan. Oke. Kita geser dulu dengan Pak ini ya, nggak apa-apa ya, ngobrol dulu ya supaya kita bisa dapat semuanya ini. Tadi Pak Dian gimana Pak Dian? Aduh Pak Dian melejit lagi Pak Dian. Pak Dian melejit lagi tapi nggak apa-apa. Ya. Pada Pak Raja. Ya Pak Raja. Oh ini Pak RW sudah siap Pak RW. Ini ya, sudah. Bentar ya. Bentar Pak RW. Suaranya belum. Ya, bentar ini. Nah ini. Dalam ini ya. Udah Pak? Ini anak kecil Pak ya. Ini banyak yang dengar. Depan itu anak kecil, depannya itu yang dewasa ya. Sebelah sampingnya anak kecil. Di Pompes Salaf Al Muhajirin. Ya. Jadi lebih bagus puyanya yang ngomong. Kita gak usah kutip-kutip lah nanti jadi rame. Apalagi kalau kita nggak paham benar ya. Oke kita mulai ya. Kalau memang Anda merasa terlalu lama akan saya berhentikan. Atau kalau sudah cukup saya rasa saya berhentikan. Kita mulai. Sampai habis saja. Bahwa kafir itu bukan non. Suaranya kurang keras. Yang disebut kafir itu adalah siapapun orang-orang yang menghalang-halangi Kanjeng Nabi Muhammad, memusuhi, membenci, memfitnah, menggoda, menjerumuskan, ya, alladzina yasudduna an sabilillah, itu namanya kafir. Kalau non agama lain Yahudi Nasrani tetapi tidak menghalangi, tidak memusuhi Nabi, mereka disebutnya ahlul kitab. Ya. Nah, kita berdampingan dengan agama lain. Yang mereka nggak mau apa kok. Nah, kadang-kadang mereka ada bangunan masjid ikut nyumbang kok. Iya kan? Tetangganya hajatan dia datang. Ya kenapa? Ada orang Tionghoa di Kota Semarang meninggal dunia. Dia baik kok. Dia waktu pembangunan masjid nggak ada dana, dia pinjamin dulu, bisa segala macam. Udah nggak apa-apa dah. Ya, dia bantu sama jadinya dan juga sering nyumbang juga kepada madrasah-madrasah. Agamanya non-Muslim, dia Nasrani. Begitu mati saya takziah datang ke rumah dia, ikut di apa namanya? Kalau sebelahnya depan banyak itu.
Ya di malam harinya tuh kan pada saya datang, kok banyak orang kok lihat saya kok Buya menghadiri kematian orang kafir gitu. Menurut saya tidak pernah menjadi persyaratan untuk menjadi muslim yang baik harus membenci agama lain. Oke. Nih. Kan lakum dinukum ya, Waliyadin. Lakum dinukum waliyadin itu bahasa itu namanya ongko baik. Iya. Lu gue nggak ada urusan, kita berbaik saja. Di alam dunia mah tidak boleh ada permusuhan dengan agama. Dunia kita bangun perdamaian dunia. Kalau Islam tidak mendukung perdamaian dunia akan dikeroyok oleh dunia. Tidak. Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Nah, adapun kata kafir itu sendiri lughatan secara bahasa, kafaro yakfuru itu artinya menutupi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah, mudah-mudahan Tuhanmu menutupi dosa-dosamu, bukan mengkafirkan kamu. Apa saja yang namanya tutup itu namanya kafir. Majalah tutupnya namanya cover. Gambar cewek namanya cover girl, cewek kafir. Jadi ke dalam bahasa Inggris pun kata-kata kafir ini dipakai dalam bahasa Inggris namanya tutup. Jadi orang yang kafir itu orang-orang yang tertutup mata hatinya. Bukan picek ya, walaupun tak di fisudur itu nggak picek, buta. Ini mah tertutup, apa? Ada buta, ada tertutup. Gadrun juga kafir. Itulah maksudnya apa saja yang tertutup, itulah disebut namanya kafir. Dan jamak kafir juga bermacam-macam. Kafir dijamak mudzakkar salim, kafirun, kafironi, kafiruna. Bil wawu wan nun, kafiruna. Tapi juga bisa dijamakkan kufaru dan kafara. Ulaika humul kafaratul fajara. Bahasa Arab ini bentuk jamaknya bermacam-macam. Kita nggak punya bentuk jamak. Rumah, jamaknya apa? Ya rumah-rumah. Iya kan? Orang-orang. Ya S2-nya sastra. Di bahasa Arab, jamak itu tidak satu. Sastra Arab ya. Namanya tidak satu. Setelah itu jamaknya dijamakan lagi, namanya jam'ul jam'. Dan itu maknanya bergeser. Jadi Pak Sam yang ngerti, Pak Sam. Oke. Orang-orang yang tertutup hatinya itu adalah orang-orang yang tidak mampu melihat kebenaran-kebenaran. Orang yang tertutup hatinya tidak mampu apresiasi terhadap kebaikan orang lain. Ya. Tidak mau mengakui kehebatan orang lain. Ya, bisa. Kenapa? Kenapa tertutup? Karena tertutup oleh kesombongan yang ada di dalam hati. Orang sombong tadi tidak mampu menghargai kebaikan orang lain, tidak mampu
mengakui kelebihan orang lain karena dirinya merasa paling pintar sendiri, paling benar sendiri, maka semuanya orang direndahkan karena hatinya tertutup oleh kesombongan. Makanya orang sombong itu disebut kafir. Jadi kalau ada orang sombong, sah kalau kau katakan dasar kafir loh. Kenapa? Sombong. Kata kafir pertama kali muncul di alam dunia adalah sebutan untuk iblis. Sebelum ada manusia, ya, baru ada Adam. Pertama kali makhluk yang disebut kafir adalah iblis. Ini baru profesor ini. Tuhan enggak? Mungkin lebih makrifat dari kamu kok. Iya. Karena dia sombong. Jadi dia itu bukan tidak mengaku Allah, dia mengaku khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Wahai Tuhanku, aku lebih hebat dari Adam. Alasannya apa? Engkau buat dari api. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dan engkau buat Adam dari tanah. Berarti iblis mengakui yang mencipta dirinya adalah Allah, yang mencipta Adam adalah Allah. Hanya bibitnya, adon-adonnya berbeda. Iblis dari api, Adam dari. Berarti iblis percaya nggak? Makanya Allah mengatakan. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Ya, silakan ya. Iblis. Pak, ya. Silakan dilanjut lagi pembicaraan supaya menarik. Ya. Menarik. Ya cukup bagus ya, tapi dia putar-putar di situ, tapi memang bagus dia menjelaskan ya. Makanya orang-orang yang bilang kafir-kafir itu berarti salah kaprah mereka. Mereka tidak tahu. Ya Pak Jungkir balik. Silakan Pak Jungkir balik dan saya kasih link lagi ya. Tadi kan penuh ya. Tadi penuh, saya nggak buka link karena tempat roomnya penuh. Silakan Pak Jungkir balik. Ya, salam semua. Dapat dengar dengan baik, Pak? Salam terdengar. Salam, ya. Jadi kalau saya menanggapi masalah Buya Syukur ini, memang dia dari dulu dia punya khotbah ini selalu menyejukkan. Inilah yang kita harapkan di negara kita ini. Seperti ini. Buya-buya seperti ini. Dan dia tahu sejarah. Dan dia tahu semua permasalahan. Masalah agama kita lihat. Bukan seperti yang lain itu hanya ngomong ngebacot. Seperti UAS. Jadi masalah kita lihat seperti si Muhyiddin yang mengatakan ini sudah penistaan agama. Ini yang kita bilang tadi, dan dia mengatakan supaya mengatakan berdialog. Ini yang saya bilang ambivalen. Mengapa dengan Pak MKC tidak dikatakan berdialog? Ini kita harus tonjolkan. Sebenarnya inilah hal yang beginilah yang menjadi kontradiktif pola berpikir di MUI ini. Apa karena Pak Buya Syukur mereka Buya Syukur mereka tidak berani mengambil langsung mengatakan dengan pongahnya penistaan. Inilah yang saya bilang tadi, cara berpikir atau pola berpikir yang betul-betul ambivalen. Ya. Jadi sangat ironis memang. Sangat ironis. Di satu sisi mereka berbicara langsung tindakan hukum, di satu sisi mereka mengatakan berdialog. Inilah berarti tidak sama, beda-beda. Konsep dasarnya apa? Justru ini yang kita buka cara berpikir mereka. Jelas kalau seperti Buya Syukur lah. Sampai mengatakan hadis itu banyak yang tidak benar. Memang hadis itu kan
baru ada 300 tahun setelah Nabi Muhammad. Itu sesuai dengan pernyataan ahli sejarah. Paralel, tidak bertentangan. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Buya Syukur ini nggak bertentangan dengan sejarah juga. Makanya para ulama yang ada di Indonesia yang sering banyak ngomong ini perlu belajar sejarah. Jangan karena hafal 5 ayat udah bisa jadi apa? Jadi ulama dikatakan hebat, sehingga ngomongnya selalu tidak sepadan dengan apa, dengan yang sebenarnya. Ini yang perlu kita perhatiin, yang prihatin melihat kondisi ulama kita di Indonesia. Kalau Pak Buya Sakur ini mah nggak kita ragukan lagi, dia bisa pintar bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Batak juga dia tahu. Jadi kualitasnya memang betul-betul nggak diragukan lagi. Coba kalau mereka berdialog, saya justru senang kalau diajak berdialog sama Buya Syukur. Ya kita ketahuan siapa yang merasa dirinya di MUI itu, biar dia bongkar Pak Buya Sakur semua. Siapa yang mampu berdialog sama dia dengan mengandalkan intelektual ya? Saya yakin nggak ada yang bisa. Jadi ini kita harus sadari pada mereka ini. Jadi yang paling saya tekankan ialah orang ini mendua. Kenapa? Dengan Buya Sakur mereka mengatakan supaya MUI mengundang berdialog, tapi kenapa dengan MKC mereka tidak lakukan itu? Nah, ini yang paling ironis sekali saya rasakan. Ya, kalau kita bicara, kita bandingkan Pak Kaci sama dia, wah lebih tajam Buya Sakur sebenarnya. Ini yang kita himbau kepada orang ini, orang-orang sebelah ini merasa dirinya sudah paling malaikat sekali itu, supaya marilah kita untuk NKRI ini, untuk membangun negara ini, berpikir lebih pola pikirnya lebih sehat, supaya terbentuk NKRI sesuai dengan pejuang, sesuai dengan para founder bangsa kita. Kalau begini terus, kalau misalnya tidak mengikuti pola pikir seperti Pak Buya Sakur ini, kita Indonesia ini akan terus berkutat masalah-masalah agama terus. Kapan majunya? Kalau ini pola pikir tidak akan dirubah, selalu saya katakan sampai kapanpun kita Indonesia ini nggak akan maju-maju. Nggak akan maju-maju. Saya bisa menggaranti itu nggak akan maju-maju. Selalu memframing. Ya bagaimanalah. Kita berkata begini. Suatu kesimpulan bisa kita ambil kalau memang asumsinya tegas. Contohnya, dalil Pitagoras bisa mengatakan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tapi dengan asumsi salah satu sudutnya harus 90 derajat. Baru terbentuk A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tapi kalau sudutnya tidak 90 derajat, jangan harap sampai kapanpun A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sampai apapun dibikin, jungkir balik, jungkir salto pun nggak bisa. Begitu juga kita Indonesia. Selama pola pikir fundamental konsepnya tidak jelas, jangan apa kita bisa mengharapkan negara kita ini damai. Nah, begini terus dan sampai kita meninggal akan terjadi terus itu. Terus itu berpolemik. Ya. Karena itu dibutuhkan di negara ini dengan kejadian begini dibutuhkan tokoh-tokoh nasional. Sudah harus dievaluasi sekarang masalah MUI ini, karena mereka ini sudah keterlaluan. Sudah harus dievaluasi keberadaannya. Sekarang apa mereka kepada negara ini sekarang MUI? Padahal dana banyak masuk kepada mereka, tapi apa sekarang menjadi sebagai apa mereka untuk NKRI ini? Bahkan kalau kita melihat sekarang banyak yang membuat apa? Sekarang ungkapan-ungkapan mereka sekarang banyak yang kita lihat menimbulkan masalah. Sekarang apa yang mereka apakan untuk NKRI ini? Jadi MUI harus buka diri ini sekarang MUI. Jangan selama ini kalau sudah mereka bikin fatwa langsung petugas keamanan merasa langsung sudah ketakutan. Sekarang sudah harus berani petugas, harus berani menolak apapun yang dipatwa mereka. Ya fatwa urusan mereka, hukum urusan hukum. Jangan seperti kemarin kita lihat kasus MKC setelah keluar surat mereka langsung tanggal 21, tanggal 22, 24 langsung dikejar ke tanpa ada
kita dengar tanpa ada surat penangkapan. Ini yang kita tojak, kita kritisi. Sejenis apa MUI ini? Kenapa lebih hebat dari DPR? Padahal dia hanya ormas. Ormas biasa itu. Ormas biasa, tapi gayanya kayak mereka saja ngatur negara ini kalau sudah mereka ngomong. Kan, ini kan biar ketabrak, Pak. Dia kan ini terus terang aja, ini biar ketabrak, Pak, supaya nggak bolak-balik kita kan. Saya bilang ini memang biar ketabrak. Kalau dia tidak setuju, saya tuh senang sekali. Berani nggak dia mengajak dialog dengan Pak Buya Syakur ya? Itu tujuan. Itu yang saya bilang, Pak. Itu yang saya bilang tadi. Itu jangan ambivalen. Satu, berani nggak mereka? Kedua, kenapa kepada Buya Syakur mereka mengajak berdialog? Kenapa Pak MKC tidak? Kan menjadi apa kan? Ambivalen, bertentangan. Inilah yang saya bilang konsep dasarnya tidak jelas. Kelihatan mereka ini asal ngomong, nggak mempunyai konsep yang jelas dalam mengambil satu keputusan. Harus sama semua. Seperti kalau istilahnya equality before the law, gitu ya kan? Harus sama semua. Jadi jelas dasarnya. Ini yang harus kita suarakan. Marilah. Karena selama ini kita tidak bersuara tentang MUI ini sehingga mereka menganggap mereka seperti malaikat. Jadi kita itu kritisi itu, Pak. Jadi saya katakan tidak akan berani mereka mengajak dialog Buya Syakur. Hanya apa saja itu. Karena tahu kualitasnya. Ngomong doang, Pak. Ngomong doang. Makanya saya kan membawakan ini tujuan itu supaya gaungnya sampai ke MUI nih. Ini orang ini. Ini Anda dapat lawan yang bagus nih. Mereka tidak ada yang sampai ya, Pak. Kita harus bedakan. Makanya kan ilmunya ini kan kelihatan sekali seorang akademisi yang lama ya, sudah namanya profesor, doktor, MA lagi. Berarti dia apalagi dia memang sarjananya ada yang dari sastra Arab. Saya semua. Itu orang sekarang kita bilang Pak Firly, mana Anwar Abbas? Ngomonglah dia. Kalau dulu dia langsung kalau waktu MKC dia terlalu lantang mulutnya, tangkap kalau tidak kami akan demo. Sekarang bilanglah sama si Buya Syakur. Karena dia bilang dilibas sama NU, Pak, nggak boleh. Makanya, jadi maka kita kritisi si Anwar Abbas bacotnya supaya dia tahu kualitas intelektualnya, jangan songong terus sedikit-sedikit ngomong. Sekarang coba ngomong sama dia. Dia dulu katanya kalau tidak ditangkap NKC kami akan bergerak. Sekarang ngomonglah bergerak. Yang saya bilang inilah selalu orang tuh mendua pola pikirnya. Makanya kita itu selalu terjadi framing, nggak ada apa. Ditambah lagi pemerintah tidak tegas, petugas hukum. Ini yang membuat jadinya kacau. Nah, inilah kita suarakan, ini tujuan kita, Bapak, supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Jadi kita tetap, kalau ulama yang benar itu kita harus sanjung, kita harus puji. Itulah kita pola pikirnya pola pikir sehat, bukan seperti mereka. Sudah kelihatan si Yahya Waloni ijazah palsu dan bukan pendeta. Coba dibilang Umar bin Khattab. Jadi kita harus membedakan ini. Kita ajak orang ini pola berpikir supaya para kadrun-kadrun ini supaya mereka tahu bahwa kita itu bukan membenci, tapi mengembalikan suatu permasalahan pada porsinya, berpikir rasional, logik. Jadi jangan membela seseorang tanpa suatu konsep yang jelas. Jadi kalau kita misalnya kalau masalah Yahya Waloni masuk seberang urusan dia, yang kita bicarakan si Yahya Waloni adalah dia tidak benar pendeta dan tidak pernah seorang dokter dan tidak pernah seorang rektor. Tapi mereka tetap mengatakan bahwa bangga hebat seorang orang pintar katanya kan, menjadi masuk mualaf. Ini kontradiktif pola berpikir itu. Ya biarin aja Pak, biarin aja, kita kasihan sama si Yahya Waloni juga kan. Enggak, maksud saya Pak Firly, supaya orang ini sadar bahwa pola pikir kita beda, bukan menyalah-nyalahkan orang. Kita kembali pola pikir alurnya yang rasional. Pada prinsipnya kita memaafkan si Yahya Waloni, tetap saja itulah kita. Tapi yang kita bicarakan adalah permasalahan konseptual, permasalahannya kembali pada porsinya gitu, supaya jangan asal bunyi. Begitu Pak Firly. Jadi kita bicarakan ini, kita bersyukur ada Buya Syakur seperti ini yang betul-betul ulama yang waras, gitu. Yang adem tapi menusuk Pak. Ini adem bikin kejang-kejang, Pak. Bukan adem biasa loh. Ini adem bikin kejang-kejangan orang banyak. Iya kan? Benar. Adem tapi bikin orang kejang-kejang ya. Bikin kram. Betul.
apa yang Memang mereka ini Buya Syakur ini mantap dia ini. Dari dulu orangnya lembut. Karena orang Indramayu betul-betul di samping dia punya experience bagus, dia punya sains juga bagus, apa juga. Jadi memang betul-betul kalau saya katakan dari dulu saya senang melihat khotbah dia ini banyak yang bagus. Jadi kita itu objektif lah melihatnya begitu Pak. Saya karena mendengar ini sudah lama Pak, sudah lama, terus sekarang ini kok mulai banyak saudara-saudara kita, terutama kemarin Pak Siaan berbicara begitu, saya ungkap, saya buka lagi semakin dalam kan, wah luar biasa, semakin saya ke dalam semakin luar biasa Pak. Saya bilang terus, habis itu saya melihat siapa, saya melihat kan di sini Pak, ya kan, ada banyak yang kontra, tapi yang kontra itu saya lihat, ini kontra, ini kadrun, nggak pernah mereka kita suarakan. Justru saya menyuarakan adalah Profesor Doktor ya Buya Abdul Syakur Yasin MA. Sekian lama saya diganya lama banget di UAS. Nah, sedangkan UAS baru sekian hari aja waktu itu dia karena ada ngambil S2-nya itu kan dia dari Indonesia kan. Waktu itu kasus itu tuh kejar itu. Dia lari dari Indonesia, dia ngambil S2. Saya buka aja semua udah pada tahu itu. Dia ngambil S2 di waktu itu, habis itu dia balik sudah aman. Dia tabayun, dia masuk MUI, ke kandang kadrun, ya kan? Kalau Buya ini, dia tangkap, habis itu waktu terbakar semua, kan akan malu kan mereka gitu loh. Udah sampai di Bareskrim, mereka pernah nggak si MUI itu khotbah di Bareskrim, ya kan? Oh ya, oke, kita bergeser kepada saudara kita ya, biar kita sambung lagi nih dengan Pak DN3. Nanti Sarah mau ngasih. Maaf Pak Endro. Ringkasan silahkan Pak, silahkan. Siapa nih? Pak Sam? Pak Arthur. Oh iya Pak Arthur. Ya, iya, saya klarifikasi. Tadi kelihatannya ada yang salah paham. Jadi Buya Syakur ini tokoh Muhammadiyah, bukan tokoh NU ya. Jadi tadi NU, kok Pak. Ada yang NU Pak. Muhammadiyah Pak. Kalau Buya itu Muhammadiyah. Enggak, itu nama Buya itu kan tokoh Pak. Itu Bapak iya, tadi tapi literasi saya. Muhammadiyah setahu saya Pak. Bapak mungkin berpandangan bahwa Buya itu adalah Muhammadiyah, tapi enggak. Saya pernah baca itu tokoh Muhammadiyah bukan NU. Enggak tahu ya. Ya jangan nanti dianu lah, cari lagi anunya. Beliau Gus Durian. Orangnya Gus Durian beliau. Oh iya. Oh maaf. Berarti saya yang salah info. Saya kalau berbicara memang mungkin pikirannya kalau Buya itu ini jangan dipukul rata begitu Pak. Buya itu buat orang tua Pak. Kiai haji itu biasanya Buya. Ya. Jadi Romo kita ini juga. Ini saya ulang ya, dengerin ya Pak. Kiai Haji Abdul Syakur Yasin, kelahiran Indramayu 12 November 1960. Bagi masyarakat Indramayu dan sekitarnya cukup dikenal dengan sapaan Buya. Buya Syakur. Sang ulama dengan penyampaian kajian Islam khas NU. Dengan maaf. Beliau menjelaskan aneka persoalan yang sebenarnya. Dia ini adalah ya itu grupnya dari Gus Dur, Nurkolis Majid, sama dia ini Pak. Ya kan dia ini memang dari NU Tulen Pak. NU Tulen kan begini. Kalau Muhammadiyah nggak mungkin. Muhammadiyah itu UAS Pak. UAS itu ini ya setelah kurang lebih 20 tahun beliau mengenyam pendidikan di Akademi Timur Tengah ya. Dia juga nggak pernah di Mesir, Pak, tapi dia di Timur Tengah, terus dia lari ke Syria, dia ke ini kan bersama ini. Libya. S1-nya Libya itu. Setelah kurang lebih 20 tahun, beliau mengenyam pendidikan akademiknya di Timur Tengah dan Eropa. Akhirnya pada tahun 1991, beliau pulang ke Indonesia bersama Gus Dur, Quraisy Shihab, Nurkolis Majid, dan Alwi Shihab. Setelah beliau membaktikan diri berdakwah di kampung halaman Indramayu, Pak. Ini mereka ini semua dari NU, Pak. Ya kan, Alwi Shihab itu kan memang menteri zaman dulu kan, menteri agama zaman dulu. Terus Quraisy Shihab juga. Ini kan kakak beradik ini sepertinya ini. Iya, saudara. Ini ya kan, Gus Dur. Ini Tulen, Pak. Justru maaf saya yang salah info ya. Yang Tulen itu Pak, semestinya itu Ma'ruf Amin itu Tulen Pak. Saya tahu Ma'ruf Amin, saya pernah megang tangannya. Tapi kenapa sekarang begitu dia waktu jadi saksinya Ahok itu kok berubah? Mengapa? Apakah dia butuh suara? Itu yang saya khawatirkan Pak. Karena apa? Itu asli si Abah itu
itu adalah NU. Dia juga duduk di Rois Am, Pak. Dia Rois Am juga dulu. Tapi kok sayang ya, pemikirannya bisa berubah ya. Ya saya tidak tahu karena dia mungkin sudah pengen kekuasaan ya. Orang kalau sudah pengen kekuasaan gitu. Gitu. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Silakan. Izin Pak Indro, Sams. Ya, silakan Pak Sams, silakan. Ya, tadi ini sedikit aja Pak Arthur. Mungkin itu Pak Lidira Raiwawa pernah berkata gitu. Nah, pada waktu itu saya di situ saya katakan Buya itu artinya ayah, gitu loh. Jadi artinya sebenarnya Buya itu orang yang dihormati. Kalau di Kristen itu father, jadi pater gitu. Ya Romo Jawa, ya Buya itu begitu. Tapi artinya itu nggak mesti Muhammadiyah. Dia kan bilangnya manggil bapaknya kan Buya kan, Buya selalu kan gitu kan Naswa kan. Bapaknya kan NU Tulen, Pak, Quraisyah itu. Iya. Ya hanya itu aja. Kalau saya sih melihatnya ini tadi benar yang tadi si Pak Jungkir balik ya, yang bilang kenapa kok double standard ya, Pak Muhammad Kacin nggak dialog, tapi si Pak si Pak Buya Sakur diajak ditantang dialog, tapi udah dibilang penistaan duluan oleh MUI-nya itu. Ya dianggap penista tapi diajak dialog, bukan langsung dilaporin ditangkap gitu, enggak. Ya soalnya kalau nangkep Buya Sakur ya digusur gitu aja. Iya, ya dibalik yang ditangkap yang lapor, Pak. Ditangkap bilang penistaannya di mana? Diajak berbantah dulu ya kan. Kamu belajar di mana? Ditanya lagi nanti. Ya kan? Tapi ini orang pandai ya, Pak ya, dengan umur 61 dia sudah profesor doktor itu udah mantap loh, Pak. 61 loh. Ya kan? Ya, doktornya itu masih muda, Pak. Kalau profesornya itu memang dari luar negeri ya, dia dapat jabatan yang nggak tahu di mana, tapi yang jelas doktornya itu dia masih muda. Jadi luar biasa kok kalau bicara dari situ otaknya cemerlang. Quraisyah juga luar biasa. Islam yang damai ini. Ini masalahnya di live chat masih ada yang kadrun juga. Jadi tolong deh lihat aja itu ya yang baik-baik. Kenapa sih Anda tuh maunya kok nista-nista orang Kristen terus gitu loh? Karena orang Kristen bukan orang Nasrani. Wahai saudara-saudaraku yang di live chat, yang kadrun. Makasih Pak Indro. Ya. Mereka itu perlu dicarakan lagi nampaknya Pak dengan Buya Sakur.